Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur ya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, Yesus menyembuhkan orang buta. Saatnya kita memuji Tuhan. Inang undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Inang undang bangkit berdiri, lagu kita Allah itu baik. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia
atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita, kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua undang-undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober ini dari Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua inang-undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Musik. Semua adik-adik lipat tangan,
kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Firman Tuhan ada di hati. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku. Dan terus tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus dan seorang buta. Tapi sebelumnya Inang Pendeta mau bertanya ini. Anak-anak pernah tidak mengalami mati lampu di rumah? Bagaimana rasanya? Pernah menutup mata? Ya, matanya ditutup pakai kain dan tidak bisa melihat apa-apa? Pasti rasanya tidak enak, bukan? Kita merasa kegelapan dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Suatu hari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di pinggir jalan. Saat itu Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Mereka melewati sebuah jalan yang ramai, yang penuh dengan orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Di pinggir jalan itu duduklah seorang laki-laki yang sejak lahir dia sudah buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Sejak dia dilahirkan, dunia baginya hanya kegelapan.
Ia tidak pernah melihat warna langit. Ia tidak pernah melihat wajah ibunya, atau ia tidak tahu bagaimana indahnya cahaya matahari. Setiap hari ia hanya duduk di tempat yang sama, berharap ada orang yang baik hati, yang mau memberikan makanan atau hanya sekedar menyapanya. Murid-murid Yesus pun memperhatikan orang buta itu. Lalu murid-murid itu bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa dia buta? Apakah karena dia berdosa atau karena orang tuanya yang berdosa?" Pertanyaan itu muncul karena banyak orang dulu percaya bahwa kalau seseorang mengalami hal yang buruk atau mungkin mengalami sakit penyakit, itu pasti karena ia atau keluarganya berbuat dosa. Ya, itu adalah pemahaman mereka ketika itu. Namun hari ini kita tidak meyakini pemahaman yang seperti itu. Itu sebabnya anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjawab dengan penuh kasih. Bukan karena dia berdosa atau bukan karena orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup orang buta itu. Nah, jawaban Yesus ini sungguh berbeda. Yesus tidak melihat orang buta itu sebagai orang yang bersalah atau berdosa. Yesus tidak datang untuk menghukum atau menghakimi, tetapi Yesus datang untuk menyatakan kasih Allah. Tuhan Yesus melihat bahwa hidup orang itu bisa menjadi tempat di mana kuasa dan cinta Tuhan bisa ditunjukkan kepada dunia. Artinya anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa sakit orang buta itu, bahkan kebutaannya yang tidak bisa melihat, itu bukan karena dosa, bukan karena kesalahannya, tetapi supaya melalui orang buta itu, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Coba bayangkan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana bersukacitanya orang buta itu ketika Yesus mendekatinya. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyembuhkan. Yesus tidak bertanya panjang lebar. Yesus tidak menyuruh dia bercerita tentang masa lalunya. Namun Tuhan Yesus langsung bertindak dengan kasih. Dari kisah ini kita melihat Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan berbela rasa kepada seluruh umat manusia. Yesus datang dan langsung menolong. Yesus datang dan menyembuhkan orang buta itu dengan cara yang luar biasa. Cara yang luar biasanya bagaimana, anak-anak? Kalau kita baca dalam pembacaan firman Tuhan itu selanjutnya, Yesus katanya meludah ke tanah, lalu mengambil tanah liat, kemudian mengoleskan tanah liat itu pada mata orang buta itu sambil berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta itu, ia membasuh dirinya, lalu ketika ia kembali, dia datang dengan mata yang sudah bisa melihat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan tanah liat? Nih, jadi kita mau lihat ada beberapa hal. Pertama, mau dikatakan bagi kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala ciptaan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mampu memakai apa saja sebagai media atau alat penyembuhan kita. Maka kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketiga, tanah liat adalah sebagai penanda bahwa kita manusia berasal dari tanah.
Tuhan menciptakan manusia dari tanah, kemudian memberi kehidupan dan pemeliharaan kepada manusia itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tuhan Yesus tidak suka menyalahkan. Ia justru ingin menunjukkan kasih dan pertolongan. Terkadang dalam hidup kita juga melihat mungkin teman kita yang mengalami kesulitan, mungkin ada teman kita yang lambat belajar, yang tidak bisa berlari secepat kita, atau mungkin ada teman kita yang terlihat berbeda dengan kita, bahkan mungkin tidak seberuntung kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mengejek atau menjauhi mereka. Kita diajak untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menghampiri, Tuhan Yesus menghibur, Tuhan Yesus mengasihi, bahkan menyembuhkan orang buta itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kita bahwa dalam kelemahan dan kekurangan Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya. Bahkan ketika hidup kita terasa gelap atau susah, ketika kita mengalami sedih dan di situasi yang sulit, Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Ia bisa mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Ia bisa membuat orang yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat. Ia bisa membuat hati yang sedih menjadi penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa kalian tidak berharga jika mengalami kesulitan. Jangan pernah merasa bahwa orang yang berbeda dengan kita itu harus dijauhi. Tuhan Yesus mengasihi setiap anak, setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Ia juga ingin memakai hidup kita, semua anak-anak yang ada di rumah atau dimanapun berada. Ya, Tuhan mau memakai hidup kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Maka hari ini kita belajar untuk menjadi seperti Yesus. Jangan suka menyalahkan, jangan suka menghakimi, tapi bukalah mata hati kita supaya kita bisa melihat orang lain dengan kasih seperti Tuhan Yesus melihat orang buta itu. Dan kalau kita punya masalah, jangan takut, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Seperti orang buta itu, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami bagimu ya Tuhan, untuk setiap berkat, kasih, karunia, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Kekuasaan-Mu meliputi seluruh bumi. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak Engkau ketahui. Baik kesedihan, baik ketakutan, kecemasan, bahkan kegagalan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu menyembuhkan hati kami yang sedih, hati kami yang luka, bahkan hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, biarlah seluruh hidup kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah Engkau memberikan roh hikmat pengertian dan menanamkan rasa takut kepada Tuhan, dan juga menanamkan rasa hormat dan cinta kasih kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, berikan kesehatan panjang umur, berikanlah juga berkat yang melimpah lewat rezeki atas apa yang mereka kerjakan. Berkatilah juga ya Tuhan semua umat ciptaan-Mu, bahkan seluruh penghuni bumi ini. Biarlah semuanya dalam kendali dan juga dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam Kristus Yesus yang telah mengampuni kami, yang telah menyembuhkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah
ada orang buta. Musik. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.